Oke, thanks for watching kawan-kawan ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment, and share. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Jarudin Asnan di channel kesayangan kita bersama Asnan Way. Without you kami tiada arti, with you kami sangat berarti. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, selesaikan sampai akhir karena penelitian yang bagus itu adalah penelitian yang selesai. Jadi sebenarnya suara saya lagi serak-serak basah gitu ya. Jadi lebih seksi. Baik teman-teman, ini di rubrik sikat juga nggak boleh ya kan, mau sikat gigi, sikat kamar mandi ya. Ini efektivitas lagi teman-teman ya. Berulang kali ketika teman-teman memilih kuantitatif, maka pilihannya sebenarnya secara baku itu cuma ada 3 ya: pengaruh, efektivitas, maupun hubungan. Meskipun nanti ada penerapan, ada analisis dan seterusnya ya, cuma ada 3 prinsipnya. Nah, pengaruh dan efektivitas itu kalau di dunia pendidikan, terutama kalau nanti konteksnya adalah penelitian kuantitatif yang jenisnya itu eksperimen, maka sebenarnya itu setara ya, sepadan, berimbang gitu ya. Ya ibaratnya kayak pertandingan antara Indonesia versus Indonesia. Loh. Jadi bedanya bedanya adalah kalau pengaruh ya tentu nanti teman-teman bisa pakai uji T macam-macam ya. Kalau efektivitas nanti berdasarkan kriteria. Jadi gini, contoh ya, misalnya efektivitas mohon maaf ya, ini sekali lagi ini bukan promosi. Efektivitas model atau metode atau pendekatan atau strategi gitu ya, ditinjau dari kemampuan apa. Tentu teman-teman itu satu, itu eksperimen ya. Eksperimen berarti nanti ambil kelas eksperimen, ambil kelas kontrol. Usahakan yang kelasnya itu relatif homogen, meskipun nanti kita akan uji juga. Kemudian setelah eksperimen ini kuantitatif, kemudian nanti teman-teman kuncinya di sini adalah di efektivitas ini adalah detail ya, detail dari hipotesisnya, hipotesis yang teman-teman buat. Ya, maksudnya gini, kan tadi ada kelas eksperimen dikasih model ya atau apa, model pembelajaran XX tadi. Ini bukan XX1 ya teman-teman ya, nggak promosi bioskop. Sedangkan satunya kelas konvensional ya, guru mengajar biasa, nanti itu harus dicari rujukannya masing-masing tentunya ya. Bukan berarti kelas konvensional itu gimana, tetapi harus jelas kelas konvensional adalah kelas yang pembelajaran konvensional adalah pembelajaran bla bla bla. Sedangkan strategi yang dipilih tentu sesuai dengan sintak ya, model yang dipilih tentu dengan sintak. Tahu sintak ya? Oke, kalau sudah kayak gitu, teman-teman tentu itu sebenarnya bisa dipecah jadi beberapa hipotesis. Hipotesis pertama, ini efektivitas ini mengenai kriteria teman-teman ya. Jadi hipotesis pertama, H0 misalnya mu atau apa ya, itu nanti di statistik itu kurang dari sama dengan 74,99 misalnya. Berarti di situ strategi atau model yang kita pilih di kelas eksperimen itu tidak efektif gitu ya. Sedangkan HA-nya atau H alternatifnya, H1-nya, maka itu lebih besar ya, lebih besar dari 74,99, berarti dia efektif. Itu ya satu. Yang kedua, teman-teman harus dicek juga di kelas kontrolnya. Jadi dibuat hipotesis juga ya. Hipotesisnya tadi misalnya H0 adalah ini mu ini kurang dari sama dengan berapa. Berarti strategi atau pembelajaran konvensional itu efektif. Tidak efektif gitu ya. HA-nya itu ya kebalikannya ya. Berarti pembelajaran konvensional itu efektif.
Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika rumusannya ini ada 3 tentunya teman-teman ya. Apakah si strategi ini lebih efektif, atau strategi atau apa tadi ya, katakanlah strategi. Strategi ini lebih efektif dan jitu. Itu jitu tuh sebenarnya ya tambahan saya ya, biasanya suka tinju. Apakah strategi ini lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran konvensional? Nah, itu yang ketiga. Tentu hipotesis juga harus dibuat, teman-teman. Hipotesis yang ketiga tentu H0-nya adalah yang tadi. Yang pertama tadi mu apa, mu A misalnya, itu kurang dari sama dengan mu B. B-nya itu yang tadi yang kontrol ya. Berarti itu tidak lebih efektif ya. Strategi ini tidak efektif dibandingkan itu. Itu hipotesis 0. Hipotesis 1 atau HA-nya adalah mu A itu lebih besar ini. Berarti strategi ini tadi efektif dibandingkan ini, lebih efektif. Itu kuncinya efektivitas adalah di detail dari hipotesisnya. Kemudian ujinya tentu uji normalitas ya. Kita mau cek masing-masing. Kalau ini pakai pretest post test teman-teman ya, sorry ini desainnya tadi pretest post test. Jadi ada pre memory, kemudian ada perlakuan ya, kemudian ada post. Jadi uji normalitasnya nanti uji pre-nya dulu, kemudian uji postnya, kemudian uji homogenitas juga pakai Levin juga boleh, yang tadi pakai Kolmogorov juga boleh ya, tergantung sampelnya berapa. Kemudian uji homogenitas pakai Levin tadi. Kemudian tentu bisa pakai one way ya teman-teman, karena tadi kan masing-masing bisa pakai bantuan SPSS ya. Jadi itu intinya teman-teman, langkah-langkahnya ada. Tadi kunci di efektivitas adalah apa? Mendetailkan dari hipotesis yang teman-teman buat harus tepat. Ya, itu berdasarkan apa? Itu berdasarkan dari rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya 3 misalnya, apakah pembelajaran strategi ini efektif gitu ya. Kemudian apakah pembelajaran konvensional efektif? Apakah strategi ini lebih efektif ketimbang pembelajaran ini? Jadi ada 3, maka kebanyakan saya ya. A I A O kan lagi. Ini gara-gara saya sendiri. Maka hipotesisnya harus didetailkan. Itu kunci di efektivitas. Jadi yang membedakan dengan pengaruh di efektivitas itu ada kriteria, dan itu tergantung hipotesis masing-masing yang teman-teman sesuaikan dengan rumusan masalah yang ada di teman-teman. Mungkin itu teman-teman ya, semoga bermanfaat. Banyak cara untuk menyelesaikan skripsi, tapi malu bertanya sesat di skripsi, makanya komen, kita sharing-sharing bersama ya. Kalau belum dibalas, harap sabar. Orang sabar disayang Tuhan. Sehat walafiat, bahagia selalu, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.